Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau supaya Tuhan memberikan penyertaan bagi kami. Hari ini supaya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima bagian dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran dengan baik. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka pikiran kami, hati kami, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Kisah Para Rasul pasal 5, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian. Ananias dan Sapira. Ada seorang yang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sebab engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dan itu dalam hatimu. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah jangan mendustai Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kata orang, nama biasanya menjadi perwujudan dari sikap seseorang, saudara-saudara. Saudara-saudara, namun nama yang indah tidaklah menjamin orang itu hidup murni di hadapan Tuhan. Nama yang indah tidaklah menjamin orang itu turut pada aturan-aturan Tuhan. Bahkan nama yang indah tidak menjamin orang itu setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, Ananias memiliki arti Allah yang memberikan, saudara-saudara. Ananias itu artinya Allah yang memberikan. Sedangkan Sapira berarti cantik, jelita, saudara-saudara. Jadi suami dan istri ini memiliki nama yang luar biasa indahnya, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, sayang perilaku mereka tidak sesuai dengan nama yang mereka sandang. Saudara. Ya. Makanya kalau kita punya anak, hati-hati kita memberikan nama anak kita.
Jangan sampai kita kasih namanya indah, tetapi anak itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, sikap mereka penuh dengan ambisi. Sikap pasangan suami ini penuh dengan tipuan. Di tengah-tengah pengaruh Pentakosta yang membawa persekutuan yang erat di dalam jemaat-jemaat pada waktu itu. Ternyata saudara-saudara, sikap mereka terbentur dengan kejahatan yang ada dalam diri mereka. Saudara, iblis memakai suami dan istri ini untuk merusak persekutuan yang terjadi di dalam jemaat pada waktu itu. Ya, mereka menjual sebidang tanah untuk dan atas nama pelayanan. Namun sayang, niat mereka itu tidak tulus. Mereka menjual tanah itu hanya untuk mengejar nama baik di dalam jemaat. Bahkan mereka menjual tanah itu hanya untuk ambisi mereka, supaya mereka dikenal baik oleh orang lain, saudara-saudara. Saudara, mereka tak ingin dikalahkan oleh orang lain dalam hal memberi persembahan. Mereka ingin sama kepada jemaat-jemaat yang lain. Tetapi mereka kekurangan kasih dalam membawa korban, saudara-saudara. Oleh sebab itu mereka mencari jalan untuk dapat menerima kehormatan dengan membawa korban tanpa mengorbankan sesuatu. Ya. Jadi suami dan istri ini ingin mendapatkan kehormatan, saudara-saudara, ingin dipuji orang, tetapi mereka tanpa mengorbankan sesuatu. Saudara-saudara, terbukti saudara-saudara ketika mendapat hasil penjualan tanah, Ananias dengan sepengetahuan istrinya Safira menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Artinya ketika mereka menjual tanah itu, mereka tidak menyerahkan semua kepada rasul-rasul, tetapi mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudara, perilaku mereka ini, saudara-saudara, bukan hanya mendustai rasul-rasul, bukan hanya mendustai anggota jemaat yang lain, tetapi mendustai Tuhan yang memiliki kekuasaan atas hidup setiap orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Petrus mengatakan kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah." Saudara, seketika itu juga ketika Petrus mengatakan itu, maka matilah Ananias. Mati bukan karena perkataan Petrus, mati karena Tuhan sendiri yang menghukum dirinya. Oleh karena apa? Dia mendustai Allah. Saudara-saudara, orang bilang bohong itu biasa. Ya, makanya ada orang bilang bohong besar, bohong kecil. Ya, nah, dalam gereja kan sering orang begitu, kalau bohong kecil-kecilan nggak apa-apalah. Nanti juga kan Tuhan ampuni. Saudara, kecil lama-lama menjadi bohong yang besar. Saudara-saudara, Safira sebagai istri Ananias, ya, seharusnya dia tidak ikut terlibat dalam kebohongan ini, saudara-saudara. Ya, harusnya istri itu mendampingi suami, mengingatkan suami kalau suaminya melakukan tindakan-tindakan yang salah. Tetapi saudara-saudara, justru Safira sebagai istri, dia mendukung perilaku suaminya, saudara-saudara. Nah, ini luar biasa, ya. Suami istri ini saling mendukung dalam hal kejahatan. Ya. Saudara pernah lihat dalam RCTI itu Bang Napi bilang apa? Bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena hanya niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Saudara, mungkin Safira berpikir, ini kesempatan ini. Suamiku menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Saya akan dukung itu, saudara-saudara. Saudara, istri dan suami bersekongkol, saudara-saudara. Saudara, mereka bersepakat untuk hal-hal yang negatif. Sehingga ketika ditanya oleh Petrus, apakah benar hanya sekian jumlah penjualan tanah itu? Saudara, istrinya Safira mengatakan iya. Seperti hal yang sama dikatakan oleh suaminya. Saudara, untuk yang kedua kalinya pasangan suami istri ini bukan hanya mendustai Petrus sebagai rasul pada waktu itu, tetapi mendustai Tuhan yang memiliki kekuasaan atas hidup manusia. Saudara, apa yang terjadi? Safira pun ikut menyusul suaminya ke alam baka. Saudara,
Saudara-saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang dengan sadar berusaha mematahkan pekerjaan Allah dan membaktikan diri kepada si jahat, serta sengaja mencobai roh Tuhan, maka sama halnya orang itu berbuat sesuatu ingin melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu pada dirinya. Saudara-saudara, akibat dari peristiwa ini, banyak orang yang mengalami ketakutan pada waktu itu, saudara-saudara. Luar biasa. Ya, Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, yang tidak dapat didustai oleh setiap manusia. Saudara, apa yang mau kita renungkan dari peristiwa ini, saudara-saudara? Ya, yang pertama, saudara-saudara, di tengah eratnya persekutuan, saudara-saudara harus hati-hati karena iblis selalu menggunakan orang dalam untuk merusak persekutuan yang ada. Iblis itu selalu senang pakai orang dalam di gereja untuk merusak persekutuan itu sendiri. Ya, iblis itu bukan rusak gereja itu melalui orang luar, tapi orang dari dalam. Ya, terbukti ini suami dan istri ini. Ini peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Artinya iman jemaat itu sungguh luar biasa terbangun. Iman jemaat itu sungguh berkobar-kobar karena peristiwa Pentakosta membuktikan mereka mengalami iman yang luar biasa. Tapi justru dengan peristiwa itu, jemaat mula-mula ini dirusak oleh suami dan istri ini, saudara-saudara. Ya, mereka menggunakan segala sesuatu, mereka memiliki ambisi supaya apa? Mereka menerima kehormatan dari orang lain. Saudara, kemudian yang kedua, saudara, mari kita jujur dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jangan kita menipu Tuhan dengan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Ya, saudara, kejujuran kita membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya, jujur dalam hal apapun, termasuk dalam hal memberi kepada Tuhan. Mari kita jujur, saudara-saudara. Ya, banyak orang Kristen yang tidak jujur dalam hal memberi kepada Tuhan. Ya, saudara, kejujuran kita diuji oleh Tuhan lewat pemberian kita. Bukan soal banyak, bukan soal dikit. Tetapi kejujuran kita membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang setia dalam hal memberi. Amin. Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan tidak butuh harta kita, tetapi Tuhan butuh kejujuran kita dalam hal memberi kepada Tuhan. Maka ketika engkau memberi kepada Tuhan, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Bukan memberi dari hasil dari sisa-sisamu. Bukan memberi dari hasil segala sesuatu yang tidak berguna padamu. Tapi berilah sesuai dengan apa yang engkau miliki. Saudara-saudara. Ya. Saudara, dengan memberi membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya, saudara, di gereja kita ada perpuluhan ya Bu ya. Ada Pak Hendi ya. Nah, di gereja saya itu ada namanya perpuluhan, saudara-saudara. Ketika saya masuk melayani pertama, ya kami sudah 7 tahun di situ. Ya, jemaat di situ tidak pernah melakukan persepuluhan itu dengan benar, saudara-saudara. Ya, saudara, mereka hanya memberi dari tidak 10% dari persepuluhan itu. Dan kita tahu mereka anggota jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, saya bilang ketika engkau memberi dengan membohongi Tuhan, ya, maka Tuhan tidak akan memberkati kehidupanmu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ya. Saudara, ada beberapa anggota jemaat itu yang memang usahanya bagus. Saudara, ketika saya khotbah begitu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian usahanya kolab. Ya, bukan karena saya, tapi karena firman Tuhan itu yang mengingatkan dia, tetapi dia masih mengeraskan hati untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, saya bilang kalau Tuhan itu tidak perlu dengan uangmu. Yang Tuhan perlukan adalah kesetiaanmu dalam hal memberi kepada Tuhan. Supaya Tuhan engkau uji dalam hal itu. Ya. Saudara, tahun ketiga, tahun keempat,
dia melakukan apa yang kami khotbahkan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Usahanya mulai kembali naik. Usahanya mulai Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan. Sampai sekarang orang itu diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan melihat kejujuran kita. Kalau kita jujur kepada Tuhan, maka apapun yang engkau minta, Tuhan akan berkati itu. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Engkau memberi pun dengan membohongi Tuhan tidak menjadi berkat bagi gereja. Engkau memberi pun dari hasil dosa itu juga tidak berkat dari gereja. Tetapi ketika engkau memberi kepada Tuhan dari hasil berkatmu kepada Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, bagi Ananias ketika dia memberi kepada Tuhan, ya, kalau dia beri sepenuhnya dari hasil penjualan tanah itu, saya yakin saudara-saudara, hidupnya pasti akan berlimpah-limpah. Tetapi dia lakukan sesuatu yang salah. Ya, dia memberi tetapi dengan tujuan orang lain melihat dia, membanggakan dia, lalu dia tahan dari hasil pemberian itu, tidak dia berikan semua dari persembahan itu. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepadanya karena memberikan persembahan dari hasil kebohongannya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, banyak orang Kristen memberi dengan ambisi, saudara-saudara. Ya, ambisinya apa? Mencari kepentingan nama. Ya, padahal di dalam gereja itu tidak perlu kita punya ambisi apapun, saudara-saudara. Karena itu tidak berguna dalam pelayanan kita. Ya, di gereja-gereja lain, di sini tidak ada itu tempat lain tuh. Di gereja-gereja lain banyak orang yang seperti itu. Berlomba-lomba memberi kepada gereja dengan tujuan apa? Supaya dia punya nama besar di gereja itu. Ya, saudara, Tuhan tidak perlu kita melakukan itu. Karena apa yang kita lakukan seperti itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Mari berlomba-lombalah. Ketika engkau memberi itu tujuannya apa? Engkau mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri kita sendiri. Bukan untuk ambisi kita. Bukan untuk mencari kehormatan bagi orang lain. Kalau engkau memberi karena engkau sadar bahwa apa yang kau berikan itu karena kasihmu kepada Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan. Bukan dengan tujuan engkau memperoleh nama di dalam gereja. Saudara-saudara. Saudara-saudara, satu ketika ada seorang anggota jemaat gereja yang datang kepada pendeta. Saudara, dia datang kepada pendeta, dia berkata begini, Pak Pendeta, saya tidak mau gereja di tempat ini lagi. Pendetanya bingung, kenapa Pak? Padahal dia adalah seorang majelis gereja. Kenapa Bapak tidak mau gereja di sini lagi? Saudara, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya perhatikan ketika sedang doa syafaat, banyak anggota jemaat kita yang tidak tutup mata dan tidak berdoa. Saudara, pendetanya bingung, berarti dia juga tidak berdoa. Ya, karena dia bisa perhatikan orang lain. Ya. Apa yang Bapak lihat? Banyak anggota jemaat kita yang ketika sedang doa syafaat, ada ibu-ibunya yang sedang ngobrol. Ya. Bapak-bapaknya tertidur, tidak ikut doa syafaat. Anak-anak mudanya asik bercengkerama di belakang. Ini yang membuat saya nggak nyaman di gereja ini. Sehingga saya ingin pindah dari gereja ini. Saudara, pendetanya bilang, baik Pak, saya tidak bisa melarang Bapak, tidak bisa menahan Bapak, silakan Bapak memutuskan sendiri. Tetapi sebelum Bapak putuskan ada satu hal yang ingin saya minta. Apa itu Pak Pendeta? Bapak tolong bawa segelas air penuh, ya, penuh sekali, ya, sampai meluber, bawa di hadapan saya, lalu ketika bawa segelas air penuh itu Bapak kelilingi gereja ini satu putaran tanpa ada setetes pun air yang tumpah. Saudara-saudara, anggota majelis ini bilang, baik Pak, itu hal yang mudah yang bisa saya lakukan. Dia bawa segelas air penuh di depan pendeta, dia katakan, Pak ini segelas air penuh, saya akan lakukan apa yang Bapak perintahkan. Saudara, dia mengelilingi gereja itu satu putaran. Pelan-pelan dia fokus kepada gelas itu. Ya, sangat pelan sekali fokus hingga satu putaran
tidak ada setetes pun air yang tumpah. Saudara, dia datang kepada pendetanya, dia tunjukkan memang masih kering di bawahnya, tidak ada setetes pun air yang tumpah. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah lakukan apa yang Pak Pendeta perintahkan. Sekarang saya siap meninggalkan gereja ini, karena saya sudah lakukan apa yang Pak Pendeta minta. Saudara, pendeta lihat memang tidak ada setetes pun air yang tumpah. Lalu pendetanya bilang, baik Pak, Bapak sudah melakukan apa yang saya perintahkan. Saya mau tanya lagi satu lagi. Pak Pendeta, jangan banyak tanya terus. Saya sudah mau meninggalkan gereja ini, kok Bapak tanya lagi? Tidak Pak, satu pertanyaan terakhir. Ya, pendetanya bilang, kenapa Bapak bisa melakukan ini? Ya, pendetanya hanya tanya itu. Kenapa Bapak bisa melakukan ini? Lalu dia jawab, saya fokus kepada gelas ini Pak, dan saya fokus kepada air ini. Sehingga ketika saya jalan, saya bisa menjaga stabilitas air yang ada dalam gelas ini dan tidak setetes pun air yang tumpah. Saudara, pendetanya bilang, Pak, itu Bapak bisa fokus kepada gelas itu dan air itu. Kenapa Bapak tidak pernah fokus datang kepada Tuhan ketika Bapak sedang gereja? Saudara, dia terdiam, saudara-saudara. Dia terdiam. Akhirnya dia meneteskan air mata dan berkata, Pak Pendeta, maafkan saya. Selama ini ketika saya datang ke gereja, saya tidak fokus kepada Tuhan. Saya fokus kepada kekurangan-kekurangan sesama saya. Saya fokus kepada kelemahan-kelemahan sesama saya. Saya fokus melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Ini yang membuat saya tidak fokus kepada Tuhan. Mulai sekarang Pak Pendeta, saya akan fokus kepada Tuhan. Saya tidak jadi pindah Pak Pendeta. Saudara, pendetanya bilang, lakukanlah Pak. Karena ketika Bapak fokus kepada kekurangan orang lain, Bapak tidak pernah akan fokus datang kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti itu dalam hal memberi, saudara-saudara. Mari ketika engkau memberi kepada Tuhan, fokuslah kepada Tuhan sebagai sumber berkat yang memberikan berkat kepadamu. Jangan fokus kepada berkat yang Tuhan berikan kepadamu, amin. Banyak orang yang fokus kepada berkatnya saja, orang lupa sumber pemberinya siapa. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau fokus kepada pemberi itu, engkau tidak pernah akan membanggakan dirimu. Kalau engkau fokus kepada sumber pemberi itu, engkau tidak pernah akan melihat dan meminta penghargaan dari orang lain dari apa yang engkau berikan kepada Tuhan. Karena engkau tahu sumber pemberinya adalah Tuhan. Mari saudara-saudara, ya, ketika kita memberi, jangan kita mencari kepentingan, mencari nama besar. Jangan kita berpikir pemberian kita itu akan membawa dampak untuk kita ketika kita melayani Tuhan di gereja. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian berikutnya, saudara-saudara, apa yang kita mau ambil, yang kita mau pelajari dari pasangan suami istri ini, saudara-saudara. Yang keempat adalah jangan bersepakat dengan hal-hal yang negatif, saudara-saudara. Karena imbasnya kita akan menuju kepada kehancuran. Ya. Jadi pasangan suami istri itu jangan saling mendukung dalam hal-hal yang negatif. Nah, banyak di gereja-gereja suami istri itu saling mendukung dalam hal yang negatif. Misalnya memberontak melawan hamba Tuhan. Ada banyak itu. Ya, di gereja kita nggak ada ini, baik-baik semua, wajahnya wajah-wajah malaikat semua ini. Ya, tapi gereja-gereja lain mereka bersekutu, saling mendorong, saling memberikan semangat untuk melawan hamba Tuhan. Bahkan menentang program-program gereja, banyak yang seperti itu, saudara-saudara. Sehingga gereja itu tidak mengalami pertumbuhan yang baik. Gereja itu tidak diberkati oleh Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya, banyak gereja-gereja yang mengalami seperti itu. Saling mendukung suami istri itu untuk hal-hal yang negatif. Ya. Harusnya kalau ada pasangan suami istri yang seperti itu, kalau suaminya melakukan hal-hal yang negatif,
Istrinya mengingatkan, Pak, ingat loh Pak, kita ini di gereja melayani Tuhan. Bapak jangan melakukan seperti itu. Ingat loh Pak, eling loh Pak. Kita ini melayani Tuhan. Mari kita jujur kepada Tuhan. Tapi tidak. Istrinya mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya ini, saudara-saudara. Oh iya benar Pak, benar kita melakukan itu. Iya. Ya, harusnya kita seperti itu Pak. Saudara-saudara, mendukung dalam hal-hal yang negatif akan membawa imbasnya menuju kepada kehancuran ketika kita melayani Tuhan. Pasangan suami istri ini mengalami hal seperti ini, saudara-saudara. Ya, saudara, semoga kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Karena ketika kita melakukan seperti itu, kita akan melakukan mendustai Tuhan. Saudara, kemudian yang kelima, banyak orang terjerat dengan uang karena khawatir dengan hidupnya. Ya, saya pikir mungkin Ananias ini khawatir dengan hidupnya. Oh, kalau saya berikan semua uang hasil penjualan tanah ini, apalagi untuk saya? Dia khawatir, saudara-saudara. Sementara Tuhan sudah berjanji tidak akan membiarkan, meninggalkan kita dalam hal apapun. Mengapa kita harus ragu dan khawatir dengan hidup ini? Ya. Makanya Ananias mungkin berpikir kalau saya berikan ini, mungkin saya tidak makan lagi. Mungkin saya tidak punya apa-apa lagi. Dia mulai mengukur kekuatan Tuhan dengan logika-logika berpikirnya. Saudara, Tuhan tidak bisa diukur dengan logika-logika kita. Maka ketika engkau memberi, jangan ukur pemberianmu dengan kebesaran Tuhan. Ketika engkau memberi, jangan ukur pemberianmu dengan kemahakuasaan Tuhan. Itu tidak bisa kita jangkau. Tidak bisa kita jangkau, saudara-saudara. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Pemberianmu itu terbatas. Maka ketika saya sering melayani di gereja, saudara-saudara, ada anggota jemaat gereja yang merasa memiliki gereja itu, dengan segala kebanggaannya saya akan berpikir, engkau sedang mendustai Tuhan dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak bisa diukur dengan kekuatan uang kita. Tuhan tidak bisa diukur dengan kemampuan, kekuatan, kekayaan kita. Saudara-saudara. Maka sangat susah kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mengukur kekuatan Tuhan dengan kekayaan kita, dengan harta kita, dengan uang kita. Kita tidak pernah akan bisa melayani Tuhan dengan benar. Pasti kita akan menjadi orang yang merasa dirinya paling besar di dalam gereja, saudara-saudara. Saudara-saudara, di gereja saya cerita di gereja saya saja. Di gereja lain nggak ada nih, yang banyak di gereja saya. Di gereja saya ada seorang anggota majelis gereja, ya, yang kalau dia tidak memberikan restu, maka semua anggota majelis yang lain tidak akan bisa mengambil satu keputusan. Hebat sekali Bapak ini, pikir saya ya. Pokoknya semua hasil keputusan gereja itu harus restu dia. Apapun itu. Dan pendeta pun tidak bisa berhak menganulir keputusan yang dia berikan. Saudara, saya bilang hebat sekali Bapak ini. Ya. Saudara, kenapa dia melakukan itu? Dia merasa dirinya paling hebat, dia merasa dirinya paling kaya, dia merasa dirinya paling banyak mensupport pelayanan gereja itu. Sehingga majelis-majelis yang lain merasa tidak berdaya untuk melawannya. Saudara, satu kali saya bilang, Pak, saya mau tanya kepada Bapak, Bapak sedang melayani siapa ini? Bapak melayani Tuhan atau melayani iblis? Saudara, dia marah kepada saya. Karena dalam satu rapat kami terbuka, saya bicara. Saya tidak mau bicara di belakang, tapi saya bicara di depan orangnya. Saya bilang, Bapak sedang melayani Tuhan atau sedang melayani iblis ini dalam gereja? Saudara, dia tinggalkan gereja. Saudara-saudara, dia tinggalkan gereja. Saudara, 1 tahun dia tidak datang ke gereja. Marah sama saya. Ya, saya bilang, biar saja. Biar dia 1 tahun mengoreksi dirinya sendiri. Biar Tuhan yang bekerja untuk dirinya. Saya tidak perlu banyak bicara. Saya tahu Tuhan itu tidak bisa didustai dengan segala kebanggaan kita. Saudara, 1 tahun dia tidak gereja,
Saya tidak kunjungi, istri saya yang kunjungi. Dia tidak terima. Saudara, istri saya ditolak. Kalau saya tidak mau, biarin saja. Saya tak percaya Tuhan itu pasti akan menyentuh hatinya. Ya, karena saya tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak bisa dibohongi dengan segala perilaku kita manusia. Saudara, 1 tahun tidak gereja, dia sakit, saudara-saudara. Sakit. Ya. Stroke, saudara-saudara. Saudara, ketika dia sakit, saya datang ke rumah sakit, saya kunjungi. Selama 4 bulan di rumah sakit saya selalu kunjungi, saya doakan, saya kunjungi, saya doakan. Saudara-saudara, 4 bulan di rumah sakit saya tidak pernah tidak kunjungi dia. Saya doakan, saya doakan, saya doakan. Saudara, bulan kelima dia bisa pulang. Ya, sudah bisa pulih, tetapi masih kaku semua badannya. Saudara, selama di rumah juga saya datangi, saya kunjungi, saya doakan. Ya. Saudara, seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan memulihkan kondisi tubuhnya kembali, Tuhan memberikan kesehatan kembali. Saudara, sampai hari ini, Bapak ini sudah datang ke gereja. Ya, saya lihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Saudara, yang dulu dia sering atur semua majelis gereja, sering atur pendeta, sering mengatakan dirinya punya hak untuk gereja ini. Saudara, itu semua berbalik 180 derajat. Ya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi, saudara-saudara? Ya. Ada pertobatan dalam dirinya. Saudara, ketika kita mengakui kita ini adalah orang yang terbatas, orang yang tidak memiliki apa-apa, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Saudara, oleh karena itu saudara-saudara, jangan khawatir dengan segala kondisi kita. Ya. Uang tidak bisa mengatur hidup kita ini seperti apa. Uang tidak bisa mengatur segala sesuatu dalam pelayanan gereja. Memang kita perlu uang, tetapi saudara-saudara, mari kita percaya. Ya, supaya apa? Tuhan yang lebih berkuasa atas segala kehidupan kita. Amin. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perilaku Ananias dan Safira ini sangat mungkin menjadi perilaku kita yang dengan sadar tidak jujur dengan berkat Tuhan. Bahkan terkadang saudara-saudara secara berani kita bermain-main dengan Tuhan. Ya, mungkin saja perilaku Ananias dan Safira ini sering terjadi dalam kehidupan jemaat pada saat ini. Tapi mari kita belajar, peristiwa ini adalah peristiwa yang pernah terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Ya, jangan sampai terjadi dalam setiap hidup kita pribadi lepas pribadi. Saudara, ini harus menjadi catatan bagi kita agar meninggalkan perilaku buruk yang demikian. Ya, agar kita memberi dengan korban bukan mencari kepentingan diri kita sendiri. Ya, ketika engkau memberi, jangan mencari untuk kepentingan dirimu sendiri. Engkau memberi karena hatimu bersyukur kepada Tuhan. Engkau memberi karena hatimu merasakan syukur yang luar biasa bahwa pemberianmu itu berasal dari Tuhan, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita banyak belajar dari peristiwa ini, saudara-saudara. Supaya apa? Kita tidak mudah melakukan hal-hal yang salah. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara, mari kita memberi dengan motivasi yang benar. Mari, kalau engkau memberi, berilah dengan motivasi yang benar. Mengapa Ananias dan Safira bisa melakukan dosa yang sedemikian sehingga mengakibatkan kematian? Ya, mengapa mereka begitu berani mendustai Tuhan? Saya tidak tahu mengapa. Nah, ternyata saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk menyelami sejenak apa yang ada dalam pikiran Ananias dan Safira berkaitan dengan peristiwa ini. Saudara, setelah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, ada banyak perubahan yang terjadi dalam diri jemaat itu, saudara-saudara. Salah satunya adalah cara hidup jemaat itu. Mereka banyak mengalami perubahan. Ya, saudara, mereka dipersatukan oleh kasih Kristus.
Mereka sehati dan sejiwa sampai-sampai menganggap segala sesuatu kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kalau mereka punya harta ini adalah harta bersama untuk dibagikan bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya tidak ada satu orang pun di antara anggota jemaat itu yang mengalami kekurangan. Saudara, luar biasa, Roh Kudus mengubahkan hati mereka. Ya, mereka bagi semua harta mereka untuk jemaat-jemaat yang berkekurangan. Saudara, saya percaya Ananias dan Safira menyaksikan semuanya itu ketika mereka berada dalam jemaat itu. Saudara-saudara, bahkan mungkin juga keluarga ini kebagian jatah dari hasil penjualan-penjualan di setiap anggota jemaat itu. Saudara, Alkitab memang tidak mencatat secara detail, tetapi mungkin saja dalam hati mereka ada perasaan ingin juga mengikuti jejak anggota-anggota jemaat yang lain. Ya, mungkin dalam hati mereka, kok kami nggak ikut dalam pemberian kepada anggota jemaat yang lain, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, mereka berpikir, kalau saya menjual sebagian dari tanah saya berikan kepada mereka semua, saudara-saudara, ya enak sekali orang itu ya. Tanah-tanah saya kok dibagi sama orang lain. Mereka punya niat memberi, tetapi memberi itu, saudara-saudara, dengan tidak tulus. Ya, mereka ingin memberi, tetapi pemberian itu supaya mereka ingin dipuji. Mereka ingin memberi dengan tujuan supaya mereka dipandang berharga oleh orang lain. Saudara-saudara, akhirnya mereka melakukan dusta itu. Ya, saudara-saudara, memberi dengan motivasi yang salah, akhirnya memicu tindakan-tindakan yang salah. Maka ketika engkau memberi, berilah dengan motivasi yang benar. Amin. Berilah dengan motivasi yang benar. Jangan memberi dengan motivasi yang salah. Ya, saudara, dari tragedi ini dapat kita lihat bersama-sama. Saudara, lakukanlah setiap tindakan dengan motivasi yang benar. Ya, mari jemaat, saya mengajak kita semua melakukan tindakan dalam motivasi yang benar, termasuk dalam hal menabur dan memberi bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, biarlah roh memberi dan pengurapan belas kasihan yang sedang Tuhan curahkan yang luar biasa hari ini mendorong kita untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ya, sama dengan peristiwa Pentakosta yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai iblis memakai kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Saudara-saudara, terakhir saya ingin menutup khotbah saya ini, saudara-saudara. Ya. Saudara, saya sudah hampir sekitar 5 tahun selalu membagi dari apa yang saya miliki. Ya. Ya. Hampir 4 atau 5 tahun terakhir ini ada gereja di Pandeglang itu ada 2 pendeta yang saya bantu ya dengan apa yang saya miliki. Ada 1 pendeta di Kalimantan juga yang saya support pelayanannya dengan apa yang saya miliki. Jadi ada 3 pendeta, 3 hamba Tuhan di pedalaman. Saudara, mereka ini adalah adik-adik kelas saya. Ya, mereka melayani di pedalaman, saudara-saudara. Ya, 2 di Pandeglang, 1 di Kalimantan. Sudah hampir 4 sampai 5 tahun saya support pelayanan mereka dengan apa yang saya miliki. Saudara, saya bukan merasa berkelebihan, saya bukan merasa punya uang yang banyak. Tetapi saya punya tekad dengan segala yang saya miliki, saya bisa memberkati teman-teman saya melayani di daerah pedalaman saya untuk hal yang luar biasa. Saudara, 4 sampai 5 tahun sudah saya support, setiap bulan saya kirim dana. Ya, saya khotbah di mana-mana Bapak Ibu ya. Hasil khotbah itu saya kumpulkan, ya, saya kumpulkan dari hasil khotbah saya di mana-mana itu saya bagi setiap bulan kepada mereka. Ya. Ya. Saudara, sudah hampir 4 sampai 5 tahun saya support mereka. Saudara, kemarin mereka telepon saya, Pak Pendeta, Bapak sudah support kami 4 sampai 5 tahun, luar biasa. Sekarang kami bilang, tidak usah lagi Pak Pendeta,
berkat Tuhan sudah luar biasa lewat support Pak Pendeta. Tuhan berkati jemaat-jemaat kami di sana dengan luar biasa. Saudara, saya menangis ketika mendengar apa yang mereka sampaikan. Tidak banyak yang saya beri, tetapi saya memberi karena rasa sukacita saya, karena Tuhan menggerakkan saya untuk memberi apa yang saya miliki, bukan karena kehebatan saya. Saudara, ketika saya lakukan itu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan berkati pemberian saya. Orang-orang yang menerima pemberian dari saya itu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sekarang gereja mereka sudah mapan. Mereka bilang, Pak Pendeta, karena Pak Pendeta sering support kami selama 4-5 tahun, apa yang bisa kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Saudara, luar biasa. Saya tidak banyak memberi, tapi saya memberi karena hati saya tergerak oleh karena kasih saya kepada Tuhan, bukan karena pemberian saya. Saudara, kalau engkau tergerak memberi karena kasihmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pemberianmu itu. Dan pemberianmu itu akan menjadi berkat yang berlimpah-limpah bagi orang yang menerimanya. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan ajar kami tidak melakukan hal-hal yang salah. Ketika kami memberi, kami mendustai Tuhan. Kami ingin memperoleh nama yang baik. Kami ingin melihat pandangan bagi orang lain supaya kami dilihat orang yang berharga. Tapi ajar kami ketika kami memberi berdasarkan kasih kami kepada Tuhan. Dan kami menyadari pemberian kami itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu terus akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anggota jemaat-Mu yang hadir mendengarkan firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini sungguh nyata dalam hidup mereka. Berkati juga pelayanan hamba-Mu di tempat ini, pelayanan jemaat GKI di tempat ini, apa yang menjadi program visi dan misi mereka. Tuhan, Engkau berkati gereja ini, supaya lewat gereja ini banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu, gembala-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Hendy, Tuhan pakai pelayanannya, Tuhan berkati pelayanannya beserta ibu, berikan kesehatan kepadanya, jauhkan dari segala sakit penyakit, lindungi mereka Tuhan, supaya lewat pelayanannya nama Tuhan makin banyak disiarkan di tempat ini. Bahkan setiap anggota-anggota jemaat-Mu yang hadir untuk beribadah, Tuhan berkati mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan berkati. Sehingga lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.